Apakah jembatan ini memang disusun untuk proyeksi jangka panjang? Nah, Pak Ai punya nggak penjelasan kenapa kemudian jembatan Tenggarong itu bisa runtuh nih? Ya, jadi itu bagian dari getaran atau resonansi yang disampaikan ke jembatan. Ini jembatan lagi tidak baik-baik aja. Jembatan Mahakam terlihat sepertinya kokoh sekali nih, meskipun seringkali ditabrak. Sampai tahun 2026, kurang lebih 25 tahun sampai sekarang, itu terjadi, itu tuh sekitar 23 kali. 23 kali. 23 kali untuk tabrakan besar. Tabrakan kecil tuh tidak terhitung ratusan kali. Oh, berarti senggolan itu sudah sering terjadi. Senggolan itu seperti itu. Artinya lintasannya yang kita siapkan ini nih. Bukan kita menyalahkan kapal yang lewat semuanya. Tapi ya kembali ke SDM-nya lagi yang ngerjakan bisa atau tidak seperti itu. Selamat datang kembali di Ruang Ekspor. Hari ini kita tidak berbicara tentang potensi ekspor seperti biasanya, tapi kita akan berbicara terkait dengan lalu lintas nih. Lalu lintas yang berkaitan juga dengan ekspor kita sebenarnya, yaitu adalah Jembatan Mahakam. Beberapa waktu ke belakang, Jembatan Mahakam seringkali tertabrak oleh kapal dan membuat kekhawatiran di masyarakat, khususnya pengguna Jembatan Mahakam tersebut. Nah, hari ini kita telah kehadiran orang yang kita anggap layak untuk membahas tentang konstruksi Jembatan Mahakam. Ya, kita kenalan dulu. Pak Sayyid Umar. Mungkin boleh diceritakan aktivitas sekarang dan latar pendidikannya Pak Umar. Oke. Kalau saya sendiri, mungkin di awal saya mau perkenalkan diri. Saya Sayyid Umar. Saya sendiri sebagai konsultan jembatan, konsultan konstruksi juga jalan dan jembatan khususnya. Dalam hal ini saya memiliki latar belakang yang pertama S1 di bidang di program studi jalan dan jembatan, yang kemudian dilanjutkan di S2 di program rekayasa perbaikan dan restorasi jembatan di Politeknik Negeri Samarinda. Dalam hal ini tentunya bukan saya orang yang paling ahli untuk membahas jembatan. Saya punya senior, saya juga punya dosen-dosen yang sebetulnya saya belajar dari mereka. Mungkin kebetulan dalam hal ini pihak GPEI ini mengenal saya, sehingga saya ada di sini untuk membicarakan soal jembatan di Kalimantan Timur. Mungkin itu. Mungkin boleh dijelaskan nggak tadi rekayasa jembatan dan restorasi jembatan itu apa gitu? Jadi sebetulnya untuk program studi kami di S2 ini tidak spesifik untuk membangun jembatan baru, tapi memelihara jembatan yang ada, jembatan yang sudah ada di wilayah Kalimantan Timur sih fokusnya. Teman-teman saya yang satu angkatan dan kakak-kakak tingkat saya juga di Politeknik Negeri Samarinda itu juga mereka semuanya mengambil penelitian di seluruh jembatan yang ada di Kalimantan Timur. Tentunya jembatan yang berusia lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun. Seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan di awal lagi, Pak. Kalau seorang ahli nih melihat sebuah jembatan ya, atau orang yang punya kemampuan lah di bidang itu, indikator apa sih pertama kali yang dinilai untuk memastikan bahwa jembatan itu aman? Oke. Jadi jembatan itu bisa dikatakan aman atau tidak tentunya melalui beberapa rekayasa penilaian. Jadi untuk di Indonesia sendiri memiliki yang namanya BMS, itu Bridge Management System. Bridge Management System ini diberlakukan pengujian pada suatu jembatan untuk menilai kondisinya. Jadi kondisi itu dinilai dari angka 1 sampai 5. Di angka 5 itu adalah kondisi prima, kondisi paling layak pada jembatan. Jadi kondisi semakin bawahnya tuh semakin buruk. Artinya pada kondisi 1 jembatan itu harus diganti total. Artinya tidak layak lagi nih, harus diruntuhkan dan harus dibangun jembatan baru. Sedangkan nilai kondisi 2 itu menyatakan jembatan itu masih bisa diperbaiki dengan perbaikan yang sangat berat. Nomor 3 itu masih bisa diperawatan, nomor 4 itu juga masih layak. Sehingga nomor 5 itu betul-betul kondisi prima. Seperti itu. Pasti orang nih bakal nanya nih, kalau jembatan Mahakam yang sering ditabrak itu nomor berapa? Tapi sebelum ke situ, Pak. Sebelum masuk ke intinya, kita bahas dulu nih sejarah dari Jembatan Mahakam yang letaknya di antara Hotel Haris ini yang sering ditabrak ya kan. Kalau dulu sih Bapak ngelihat ya awal dari proyek strategis ini, apakah jembatan ini memang disusun untuk proyeksi jangka panjang? Oke, terima kasih.
Untuk jembatan Mahakam sendiri, jadi Samarinda ini baru pertama kali punya jembatan besar dengan bentang panjang lebih dari 50 meter itu tuh di era tahun 86. Jadi 1986 itu Presiden Soeharto memutuskan dengan Menteri PUPR memutuskan untuk membangun jembatan untuk menyambungkan dua kota, yaitu kota Samarinda dan kota Balikpapan. Karena pada awalnya sebelum ada jembatan itu Balikpapan dan Samarinda ini ketika ingin menuju ke Samarinda, akses utamanya itu bukan darat tapi melalui laut. Jadi kita mau ke Balikpapan itu lewat yang terkenalnya itu via laut, via sungai seperti itu. Nah, ketika jembatan ini dibangun tahun 1986 hingga sampai sekarang berumur 40 tahun, jembatan ini tidak didesain untuk alur pelayaran sepadat sekarang, seberat sekarang, dan seintens jumlah kapal dan tonase yang sebesar itu. Kalau dulu tuh untuk apa sih sebenarnya Pak? Desainnya tuh dulu lalu lintasnya nih kasih gambaran. Dulu yang lewat di bawah jembatan Mahakam tuh apa? Kalau yang bisa dibilang untuk tahun 86 mungkin ini hanya didesain untuk kendaraan darat menyeberang, tidak memikirkan benda kendaraan apa yang dibawa, karena memang dari segi struktur kalau ketika memang yang lewat di situ cuma mayoritas kapal-kapal yang menuju ke hulu atau ke balik dari hulu ke hilir ke Samarinda itu cuma kapal-kapal kayu, sehingga kapal-kapal besar pun itu tidak terlalu diperhitungkan untuk sebagai ancaman jembatan itu sebagai ancaman untuk runtuhan jembatan tersebut. Oke, berarti kalau zaman dulu memang mungkin tidak memproyeksikan bahwa akan ada tongkang-tongkang dengan puluhan ribu ton yang akan lewat, Pak. Ya, benar ya? Kalau untuk proyeksi sebetulnya jembatan itu didesain untuk 50 tahun, tapi didesain untuk kekuatan dia menahan beban dari atas. Tidak untuk didesain ditabrak bagian pilarnya seperti itu. Jadi jembatan Mahakam sendiri itu masih punya umur layan sekitar 10 tahun lagi. Seperti itu. Oh, berarti sudah 40 tahun masih 40 tahun masih umur lain 10 tahun. Meskipun sudah sering ditabrak ini. Iya, nanti mungkin kita nanti ada arahnya ke sana. Sebelum ke situ kita bicara terkait dengan konstruksi dari jembatan Mahakam itu sendiri. Nah, sekarang secara konstruksi seperti apa sebenarnya karakter jembatan Mahakam hari ini? Untuk karakter jembatan Mahakam sebetulnya sama dengan jembatan-jembatan yang ada di seluruh Indonesia. Dia memiliki struktur atas, yaitu struktur yang menopang lalu lintas mobilitas darat di atasnya. Kemudian struktur bawah yang menopang struktur atas itu sendiri. Jadi fungsi jembatan sendiri, fungsi bagian bawah itu sendiri menyalurkan beban yang ada di atas, entah beban hidup, beban lalu lintas, dan beban mati atau beban dari jembatan itu sendiri menyalurkan sampai ke tanah. Secara keseluruhan struktur bangunan jembatan Mahakam sebetulnya itu sama dengan struktur bangunan pada umumnya. Kita ngelihat seperti gedung segala macam tuh gedung rumah pribadi sebetulnya itu masih sama aja. Cuman yang jadi masalah struktur ini masih mampu atau tidak untuk memberikan layanan terhadap beban. Sempat nih mungkin saya singgung sedikit. Jembatan Mahakam ini sempat memiliki beban yang tidak normal ketika memang jembatan kembar sebelahnya itu belum jadi. Jadi ada di jam-jam sibuk jembatan Mahakam ini sudah melebihi kapasitas dia menerima beban. Karena memang sejatinya jembatan itu tidak menerima beban yang diam. Artinya kita jembatan itu tidak didesain untuk kendaraan yang stop. Ya apalagi kalau macet. Apalagi macet. Makanya itu kami kalau dari orang jembatan sih paling takut ketika memang jembatan itu macet. Kami lebih memilih stop sebelum jembatan, biarkan deh macet atau cari jembatan lain, karena kami tahu resiko memang ketika jembatan itu macet di situ, seberat apapun, sekecil apapun beban yang ada di atasnya, dia ada faktor getaran, faktor angin, ini faktor yang ketika semuanya bekerja sama itu bisa seketika sepersekian detik juga meruntuhkan jembatan. Oke. Seperti itu. Ini pengetahuan yang bagus nih buat penonton dan masyarakat kita ya. Jadi kalau lihat jembatan itu ada macet, mending stop deh, nggak usah ikut macet-macetan atau memaksakan macet-macet di situ.
Oke. Mungkin Masnya pernah ngerasain ketika jembatan itu macet. Ini saya rasakan waktu masih jembatan itu masih dua arah ya. Jadi ketika Iya. macet di satu arah, di satu sisi itu cuma mobil atau truk aja yang lewat di sebelahnya. Iya. Itu kita naik motor tuh berasa bergetar. Itu bagian dari getaran atau resonansi yang disampaikan ke jembatan atau sinyal ini jembatan lagi tidak baik-baik aja. Oh, Artinya itu yang sangat kami perhatikan kalau misalnya orang teknik, apalagi yang ngerti di jembatan, ketika memang jembatan itu lagi macet, ya udah kita mending nggak usah naik, kecuali itu memang bisa yakin kita bisa jalan dengan lancar seperti itu. Oke, baik. Nih, saya singgung deh karena kita bicara tentang jembatan ya, tadi jembatan yang runtuh. Nah, Pak Ai punya nggak penjelasan kenapa kemudian jembatan yang ada di Tenggarong ya, ketika itu bisa runtuh nih? Jadi, oke, untuk terkait keruntuhan jembatan, pastinya ini kita tidak lepas dari pembahasan tentang kegagalan struktur jembatan. Jadi jembatan ini dinyatakan gagal apabila dia tidak bisa menopang lagi beban mati dan beban hidup di atasnya. Banyak faktor yang menyebabkan jembatan itu mengalami kegagalan dalam struktur. Salah satunya adalah pilar itu adalah bagian tiang yang menopang jembatan sampai ke tanah yang paling keras di dalam sungai seperti itu. Nah, pilar ini sebetulnya yang menahan yang menerima semua beban, namun bukan satu-satunya. Jadi di bagian struktur atas jembatan itu juga ada lagi yang namanya kolom-kolom jembatan. Jadi kolom-kolom jembatan, apalagi kalau kita ngomong di jembatan Tenggarong, ini adalah jembatan dengan desain kabel stay. Jadi jembatan yang sebetulnya ditarik sama kabel-kabel yang ditopang dengan tiang, kemudian kabel yang kita biasa sebut nilon pilon yang kita sebut di jembatan itu tuh mengalami tegangan secara bersama. Jadi semua kabel yang ada di atas jembatan itu memiliki tegangan yang sama. Jadi ketika jembatan Kukar itu, sejauh pengetahuan saya, itu sedang dilakukan perbaikan pada pengencangan baut. Nah, setahu itu, jadi konsultan atau kontraktor yang mengerjakan itu di sana itu seharusnya memang jembatan itu harus ditutup. Nggak boleh dilewatin karena proses itu. Tapi entah bagaimana kebijakannya waktu itu dibuka, cuma diberi kebijakan di satu arah. Jadi satu arah boleh buka tutup lah, sistem buka tutup seperti itu. Namun mungkin ada kesalahan atau kelalaian petugas dalam saat mengencangkannya itu yang menyebabkan kehilangannya daya kekuatan salah satu pilon, kekuatan daya yang menyebabkan pilon-pilon yang lain ini juga kehilangan daya. Jadi ya sama saya bilang, ketika memang kejadian crash seperti itu tuh kejadiannya itu tidak bisa dihitung dengan detik, bahkan sepersekian detik plus langsung hilang kayak gitu aja. Karena memang yang ditopang ini memang puluhan ribu ton. Jadi puluhan ribu ton, bahkan dengan bebannya sendiri, tanpa beban hidup yang lewat di atasnya, bebannya ini sudah terlalu berat. Seperti itu. Kalau kita lihat jembatan Tenggarong, ada nggak jembatan lain di Kalimantan Timur ini yang secara bentuk atau cara kerjanya sama gitu? Jadi kalau kabel stay sebetulnya sekarang mungkin kalau kabel stay sebetulnya masih kita lihat di Samarinda nih, ada jembatan yang di Sambutan menuju depan jalan tol. Mahkota itu sama mahkota itu iya. juga itu mahkota 2 kalau tidak salah namanya ya. Jadi itu juga sistemnya juga kabel stay sama. Dan setelah itu, ingat saya, setelah peristiwa Tenggarong itu negara atau pemerintah tuh sudah mulai berhitung bahwa bahaya kabel stay sebetulnya tuh perawatannya tuh sangat sulit seperti itu. Jadi setelah itu tuh lebih banyak ke jembatan rangka baja yang kita pakai seperti itu, karena memang resikonya juga tinggi. Dan sebetulnya orang-orang yang mungkin kita nih punya banyak peralatan yang canggih, namun SDM-nya yang kurang seperti itu.
Jadi sehingga ya kayak pengencangan semuanya kan pakai alat, semuanya pakai komputer, semuanya juga tekanan apa tuh namanya torsinya juga semuanya ada ukurannya semuanya. Tapi ya kembali ke SDM-nya lagi yang ngerjakan bisa atau tidak seperti itu. Jadi kalau mau lihat yang serupa dengan Tenggarong sebetulnya di yang terakhir itu memang di jembatan namanya jembatan Said Amin. Saya ingat namanya itu. Iya. Jembatan Said Amin itu itu yang terakhir. Terakhir ya. Setelah itu seperti yang pada umumnya sekarang ya, banyak jembatan Rangka Baja seperti itu. Oke. Tadi kan kita agak lari ke Tenggarong karena itu unik nih. Untuk mengingatkan kita kembali kenapa kemudian itu bisa runtuh. Ternyata juga salah satunya adalah human error ya. Iya, betul. Kelalaian dari petugas yang ya SDM kita harusnya kita tingkatkan. Iya, betul. Nah, kita kembali lagi ke jembatan Mahakam yang sering ditabrak ini. Ini menarik. Nah, menurut Bapak dari sudut pandang Bapak nih, ketika terjadi benturan ya antara kapal atau tongkang dengan jembatan, bagian yang paling rentan itu bagian mana, Pak? Jadi gini, kalau kita melihat arus lalu lintas pelayaran di sungai-sungai atau di laut atau jembatan yang ada di laut, secara apa namanya bentuk kapal itu pasti kapal akan menubruk bagian pilar jembatan. Karena dia tidak mungkin menubruk di bagian jembatannya kan, karena itu bagian atasnya kan. Jadi dan kenapa kapal ini bisa menubruk bagian pilar dan itu juga tidak sepenuhnya salah kapal yang menabrak karena memang pilar jembatan memang dibuat di tengah sungai atau di tengah laut. Oke, unik nih berarti ketika terjadi tabrakan terhadap jembatan atau pilar jembatan Mahakam ini bukan sepenuhnya adalah salah kapal. Betul. Kenapa? Ya. Saya analogikan seperti ini. Kita bawa mobil, mungkin umumnya kita bawa 60 km per jam. Tapi ketika memang kita ada di situasi tertentu, kayak misalnya kita lagi balapan segala macam, mungkin tidak kita bisa bawa mobil 300 km per jam. Kalau lagi balapan mungkin aja, apalagi di tikungan. Nah sekarang kalau kita seandainya naik mobil 300 km per jam dalam keadaan tikungan, itu bukan kondisi mobil aja yang harus kita bikin fit. Bukan mobilnya aja kita mampukan bisa supaya berlari 300 km. Tetapi sirkuitnya pun kita harus sesuaikan. Sehingga kalau misalnya kita lihat balapan NASCAR di Amerika Serikat, kita lihat sirkuit itu seakan-akan ketika mobil berjalan di tikungan itu seakan-akan berjalan di dinding kayak tuangnya kayak gitu. Artinya sekarang kalau kita mau menyesuaikan, kita tidak bisa menyalahkan kapal yang menabrak, tapi lintasan kita nih harus kita perbaikin. Ketika lintasan kita nih sudah kita perbaikin, nantinya kita akan bisa menerima kapal yang lewat di bawahnya itu mau kecepatan berapapun, mau seberat apapun, mau seramai apapun, jembatan tetap aman. Seperti itu. Artinya lintasannya yang kita siapkan ini bukan kita menyalahkan kapal yang lewat, seperti itu. Berarti itu kan akan jadi solusi jangka panjang ke depan ya? Pastinya. Sebelum kita bicara solusi, saya coba elaborasi lagi nih lebih dalam. Berarti jembatan itu seharusnya memang siap buat kena senggolan atau tabrakan, Pak ya? Ya ini menarik. Kalau dari segi konstruksi, kalau misalnya dari segi perencanaan maksud saya, kalau lagi segi perencanaan, ketika kita membangun sesuatu yang memang di posisinya ada di tengah jalan, kita bangun di tengah jalan atau di tengah sungai, kemudian itu ditabrak, terus kita menyalahkan orang yang menabrak, kan maksud saya itu bagi saya pribadi itu nggak logis. Kita yang bangun di tengah jalan, terus ketika kita ditabrak kita yang marah-marah. Seharusnya kita harus menyesuaikan. Ketika kita memang membangun di tengah jalan yang menghalangi lalu lintas, kita harus memberikan proteksi terhadap itu. Dan proteksi ini sifatnya bukan cuman untuk mengamankan aset kita, tetapi mengamankan bagaimana siapa yang menabrak ini tidak rusak juga. Dan jangan sampai juga kapal menabrak ini juga kapalnya yang rusak. Seperti itu, karena memang yang pertama yang salah sebetulnya karena kita menaruh sesuatu barang yang bukan di tempatnya. Pilar ini sebetulnya bagian jembatan yang dipaksakan memang harus ada di situ untuk menopang jembatan.
dalam kasus lain kalau kita bisa tutup mata, ini salah nih sebetulnya. Jembatan ini salah. Kok bikin pilar di tengah sungai sih? Artinya seperti itu. Kita sebab berusaha berpikir terbuka lah. Jadi jangan berpikir misalnya egois. Oh, ini buat kepentingan masyarakat, itu juga termasuk salah satu pola pikir yang egois menurut saya, karena memang kita kepentingan masyarakat yang mana kita bela, terus ada sebagian kecil juga yang dikorbankan seperti itu. Oke. Nah, saat ini kan sudah terjadi tabrakan ini berkali-kali, Pak. Kalau nggak salah berapa? 22. Jadi sepanjang tahun 2000-an sampai tahun 2026, kurang lebih 25 tahun sampai sekarang, itu terjadi kecelakaan yang besar, yang betul-betul mengakibatkan defleksi atau pergerakan pada tiang itu tuh sekitar 23 kali. 23 kali untuk tabrakan besar. Tabrakan kecil tuh tidak terhitung ratusan kali. Oh, berarti senggolan itu sudah sering terjadi. Senggolan itu sangat terjadi, dan itu kecelakaan besar ini dari tim kami, dari para ahli jembatan, itu yang dilaporkan. Sebetulnya banyak kejadian tumbukan pada pilar jembatan itu yang tidak dilaporkan oleh pengusaha jembatan, apalagi terjadinya tengah malam, terjadinya siang, mungkin di saat orang sepi, tidak ada yang ngelihat. Itu banyak. Yang sekarang itu terlihat adalah tumbukan yang terjadi ketika memang kapalnya stuck. Jadi kita nggak mau ngelihat itu habis tertabrak, kapalnya stuck, nggak bisa kemana-mana. Tetapi ketika memang itu senggolan atau tumbukan itu terjadi ketika kapalnya masih bisa jalan lagi, sudah dia jalan lagi, dia nggak bakalan ngelapor, nggak bakalan apa. Betul. Nah, kalau kita lihat jembatan Mahakam terlihat sepertinya kokoh sekali nih, meskipun seringkali ditabrak, ya kan? Alhamdulillah lah, jauhkan bala jangan sampai kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, tapi menurut Bapak, apakah memang jembatan ini kokoh gitu? Ya, jadi kalau untuk masyarakat ya jangan khawatir ya. Kita nih di Kalimantan Timur masih beruntung, kita masih diperhatikan oleh Komisi Keselamatan Jalan Jembatan. Kemudian dari Dinas PUPR Provinsi juga memperhatikan jembatan ini. Cuman yang saya jadi pandangan saya adalah ketika ini kejadian, tumbukan ini terjadi, baru diantisipasi seperti itu. Jadi ada penurunan nilai kondisi yang saya bilang ketika memang ada tumbukan. Jadi ketika kita ditumbuk yang tadi nilai kondisinya itu prima, mungkin jadi ketiga, jadi keempat, jadi ketiga atau jadi kedua. Tapi setelah ada tumbukan, biasanya tuh ada perbaikan langsung oleh pemerintah untuk mengembalikan nilai kondisi ini kembali ke prima. Jadi kejadiannya seperti itu terus, Jadi kalau misalnya kita ke masyarakat ini, apakah ini aman ya? Saya bisa menjamin sesuai dengan pengetahuan saya bahwa jembatan sekarang ini masih aman. Cuman yang saya bilang tadi, ini kan ada memang yang pertama umur layan, semakin tua itu jembatan tuh semakin tua. Yang kedua ada hal-hal yang sebetulnya jangan sampai umur layannya ini turun dulu baru diperbaiki. Ada sikap-sikap memang yang mitigasi yang harus kita lakukan, bahwa bagaimana caranya ketika ini ditabrak nilai kondisinya itu tidak turun. Jadi kita harus berpikir bahwa jembatan ini memang siap untuk ditabrak. Itu yang saya mau tekankan, bahwa jangan sampai kita panik dulu, kita ditabrak dulu baru panik, seperti itu. Kalau bisa sebetulnya pola pikirnya dari Komisi Keselamatan Jalan, kemudian dari PUPR Provinsi Kaltim, ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan kesigapan bahwa ini ditabrak aman kok. Tapi ada caranya. Makanya saya bilang kita harus betul-betul memproteksi pilar ini. Jadi dalam sistem proteksi ini kami nyebutnya fender. Sama kayak di pelabuhan juga punya fender. Fungsinya fender ini bahwa dia bisa meredam semua tumbukan yang diterima yang diberikan oleh kapal. Jadi kapal ini kan memberikan impact energi kinetik
yang seharusnya tidak diterima oleh pilar, Ya. tapi diterima oleh Vendor itu. vendor. Jadi vendor ini diposisikan memang sebagai sacrifice atau dia tuh sebagai kayak pahlawan, dia ngorbankan dirinya supaya nih pilar nih tetap aman. Bisa dijelaskan nggak bentuk vendor itu seperti apa? Iya ya. Letaknya nih mungkin di mana? Betul. Jadi posisi vendor nih harusnya memang ada di hulu dan hilir jembatan. Ya. Jadi posisinya itu harus melindungi secara utuh pilar. Jadi ketika yang saya bilang pilar itu siap untuk ditabrak, bukan berarti pilarnya yang langsung ditabrak, Iya. tapi si vendor. Vendornya, Dan vendor oke. ini terpisah oleh strukturnya jembatan. Jadi ketika ditabrak tidak ada getaran yang sampai ke pilar. Jadi betul-betul di sini pilar, di depannya sini vendor. Vendor ini bisa mengelilingi, artinya kalau ini jalur pelayaran, di sini dibuat, di sini dibuat, sehingga ketika alur pelayaran masuk ke dalamnya, pilar ini akan tetap aman. Nah, dan jadi masalah kedua adalah vendor yang ada, bukan berarti vendor kita nih nggak ada. Vendor yang ada di Jembatan Mahakam ini selalu babak belur, Mas. Setiap ditabrak Setiap ditabrak hancur. Bahkan belum sempat dibangun baru, itu ditabrak lagi. Belum sempat dibangun baru, ditabrak lagi. Itu kondisi jembatan yang sekarang. Sehingga memang dari Komisi Keselamatan Jalan Jembatan, kemudian dari PU Provinsi harus melakukan ditabrak dulu baru diatasin, karena memang disediakan vendornya. Kalau menurut saya vendor itu masih kurang proper karena tidak bisa mengalihkan kapal. Artinya vendor tuh siap ditabrak, tapi setelah ditabrak kapalnya stuck. Tidak bisa mengalihkan kapal ini ke jalurnya kembali. kapal yang rusak jadi. Iya, jadi kapalnya rusak, terus kapalnya juga stop di situ, vendornya rusak. Jadi kapal rusak, vendor rusak juga. Dan harus dibangun ulang. Harus dibangun ulang. Maksud saya ya itu vendor yang sistem vendor yang harus dibuat adalah sistem vendor yang bisa mengalihkan Kapal. arah kapal, sehingga kapal itu ketika menubruk kapal tetap bisa jalan lagi. Iya. Seperti Oke. itu. Karena kan memang ada dilema nih. Betul. Dilema kita adalah pertama, alur ini adalah alur akses ekonomi kita untuk Kalimantan Timur. Kedua, dilemanya adalah masyarakat merasa dikorbankan nyawanya. Iya. Nah, ini kan dua hal ekonomi dihadap-hadapkan dengan keselamatan. Betul. Nah, dari Pak Umar sendiri, solusi paling realistis itu seperti apa nih, Pak? Ya, kalau saya sih sebetulnya untuk menghitung kerugian ekonomi mungkin bukan bidang saya, Mas ya. Tapi kalau untuk mengukur kelayakan keamanan masyarakat yang melintas di atasnya, itu menjadi tanggung jawab kami karena memang jembatan ini menyangkut banyak hal. Maksud saya yang tadi ekonomi, keselamatannya orang juga. Terus ketika memang harus ditutup, itu konsekuensinya apa? Bukan ditutup serta-merta ditutup aja tanpa ada solusi seperti itu. Jadi ketika memang jembatan itu kita ada perbaikan ya, kita kasih tahu ini perbaikan, ditutup sementara. Memungkinkankah untuk dilalui dalam jangka waktu terdekat? Nah, itu nanti dari hasil penelitian teman-teman tim ahli yang ada di sana. Yang pasti untuk keselamatan itu sampai sekarang itu fungsi dari keselamatan jalan jembatan, Komisi Nasional itu sama provinsi Dinas PUPR Provinsi Kaltim itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau itu yang bisa saya sampaikan. Namun yaitu tugas kita ini bukan saat kayak gini, saat ada kejadian kita tutup jalan nih. Kita harus ada pencegahan lah sebelum itu. Itu yang maksud saya. Jadi sehingga kejadian ini kalau kita lihat statistiknya, kejadian tabrakan ini lebih dari 1 kali per tahunnya, Mas. Lebih dari 1 kali per tahunnya. Artinya kenapa sih pemerintah tidak menyiapkan betul-betul sistem vendor yang proper? Artinya harus ada desain yang bisa mengakomodir
jembatan Mahakam yang saya bilang ini bukan jembatan biasa, tidak bisa disamakan dengan jembatan-jembatan yang ada di Indonesia lainnya. Karena memang dari segi apa namanya kepadatan arus lalu lintas, kepadatan, kemudian besar kapal yang melalui di situnya, tentunya sangat kita sayangkan lah kalau misalnya jembatan Mahakam ini disamakan dengan jembatan-jembatan yang lain. Kalau saya kasih pilihan nih Pak, misal apakah membangun vendor yang proper atau meruntuhkan jembatan yang ada dan membuat jembatan yang baru? Kalau menurut saya sih jembatan yang sekarang ini nih masih sangat layak untuk dilalui. Masih sangat layak. Sangat, ketika memang kita punya anggaran, lebih baik kita memang membangun jembatan di tempat lain daripada menghancurkan itu dan membangunnya baru. Jadi alangkah bijaknya efisiensi anggarannya itu bisa dialihkan ke pembangunan vendor yang lebih proper seperti itu. Karena ini mohon maaf, karena memang percontohannya adalah ketika memang ini bisa sukses kita lakukan, maka kota-kota lain yang punya kepadatan yang sama akan meniru seperti itu. Oke, berarti untuk saat ini dengan kondisi ekonomi yang ada hari ini, efisiensi di mana-mana, hal yang paling bijak dilakukan adalah membangun vendor, tapi itu tadi vendor yang proper, tidak merusak kapal, dan kapal pun juga boleh terus berlayar atau melintasi alur bawah kolong jembatan. Betul. Terakhir nih Pak, apa nih pesan buat pemerintah kita, buat masyarakat kita, dan juga buat pelaku pengguna jasa untuk yang hari ini lewat di bawah jembatan ini? Oke. Pertama mungkin buat pemerintah. Yang pertama kalau buat saya sih stop menyalahkan kapal-kapal yang menabrak pilar sebagai penyebab utama rusaknya jembatan. Karena memang pilar itu dibangun di tengah sungai. Jadi ketika memang ada yang nabrak, harusnya introspeksi adalah pemerintah. Kenapa membangun di tengah tanpa ada proteksi seperti itu? Sekarang sih saya juga melihat, bukan saya membela para pengusaha ya yang tidak mau mengganti segala macam. Artinya ada jalan alternatif yang mungkin saya pernah pikirkan waktu saya bisa vendor. Saya pernah melakukan penelitian bahwa ini kalau dari segi ekonomi ada baiknya yang lewat itu dimintai asuransi. Setelah diberlakukan asuransi seperti itu, baru pemerintah betul-betul membangun sistem vendor yang proper, sehingga nggak apa-apa deh mahal sekali biaya bikin vendor sama dengan biaya jembatan, nggak apa-apa. Yang penting ini betul-betul proper. Yang penting ini betul-betul proper, dan duit itu juga masih bisa didapatkan lagi dari hasil asuransi yang kapal-kapal yang lewat. Bayangkan aja kalau per tahun 2023, tahun 2023 kapal yang melewati Sungai Mahakam ini jumlahnya itu lebih dari 10.200 sekian, 10.000 kapal luar biasa. Jadi kalau kita asumsikan aja berapa puluh juta deh asuransinya buat 1 tahun kayak gitu. Ini duit ini bisa dikumpulkan buat bikin sistem vendor yang betul-betul proper. Artinya dalam 1 tahun nih terserah deh, tabrak sepuas-puasnya, yang penting ini aman. Iya. Nah ada lagi ada satu perusahaan nanti dituduh gini. Ada terakhir perusahahan yang nabrak, kemudian dia membangunkan vendor. Nilai bangunannya itu sekitar 30-40 M. Bayangkan jika perusahaan ini yang mengganti, kan dia pelaku sendirian. Sedangkan ini ada repetisi tumbukan yang berulang. Yang sialnya cuma ini. Iya. Mungkin dia senggol dikit, langsung crash, langsung atau dia nggak nyinggol, dia terbawa arus aja belakangnya langsung stuck di pilar itu, tiba-tiba disalahkan. Bukan saya membela, betul. Artinya siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab. Namun kalau kita lebih terbuka lagi, ini hasil tumbukan berulang. Ini tidak bisa kita menyalahkan satu perusahaan yang menabrak. Alangkah baiknya kalau memang ini kita berlakukan sistem asuransi, tapi pemerintah betul-betul mengalokasikan dana asuransi itu betul-betul ke vendor yang proper. Bayangkan aja pelabuhan itu tuh
puluhan ribu juga anunya kapal yang bersandar itu kita kategorikan kapal yang menabrak pelabuhan. Aman-aman aja pelabuhannya. Karena memang dirancang memang buat ditabrak. Kalau seandainya jembatan ini kita rancang untuk ditabrak, ya sudah. Ketika ada berita tentang apa namanya jembatan Mahakam tertubruk apa segala macam, kita bisa tidur dengan tenang, Mas. Nggak perlu lagi kita memikirkan itu. Dan asuransi yang menabrak juga, perusahaan yang ekspor ini juga nggak lagi memikirkan aku nabrak, ya sudah bayar asuransi kok, seperti itu. Oke, jadi ini solusi yang menurut Pak Umar paling masuk akal untuk menjalankan saat ini ya? Paling masuk akal, karena jembatan ini luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Umar sudah mau berbagi di sini, banyak sekali pengetahuan dan ya highlight baru lah untuk kita sampaikan ke masyarakat kita. Masyarakat tidak khawatir, perusahaan juga tidak khawatir disalah-salahkan. Betul. Apalagi sampai dipanggil ke DPR. Betul, disalah-salahkan itu kan terus ditunjuk-tunjuk sama lo. Kok jadi kayak gini kan? Dan pemerintah kita juga tenang. Iya. Semuanya merasa tenang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di ruang ekspor berikutnya. Terima kasih Pak. Oke. Keren.